Assalamualaikum kakak, perkenalkan saya Jovi Fahira, mahasiswi Prodi Gizi Universitas Wijaya. Nah, jadi hari ini itu saya akan mewawancarai kakak mengenai FGFRQ, yaitu mengenai frekuensi makan kakak terhadap berapa jenis bahan pangan per hari atau per minggu ataupun per bulan. Boleh silakan kakaknya perkenalan dulu, dari namanya siapa kak? Namanya Naila, Umurnya 26, jenis kelamin perempuan, alamatnya. Jalan Bapak yang proses. Sekarang saya akan mulai bertanya dari sumber karbohidrat ya. Jadi di sini ada nasi putih. Nah kakak, kalau nasi putih itu pasti per hari kan ya? Nah, berapa kali dia sehari? 2 kali. 2 kali. Nah 2 kali ini kira-kira seberapa banyak? Berapa jari? Sekali makan 1,5. Centongnya rice cooker biasa ya, yang cepat. Nah, terus bubur. Kalau bubur ayam atau bubur Enggak terlalu sih, Pak. per minggu juga enggak? Bulan juga? Kemudian selanjutnya dia ada lontong kak. Nah kalau lontong tuh enggak juga sama kayak bubur ya. Terus lanjut roti tawar. Kalau roti tawar lumayan sih, mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, kalau tiap makan berapa banyak? 2 lembar. Ya, Roti isi kali aja. kalau sih itu nggak harus sih, mungkin sebulan 2 aja. Nah, terus biasanya isinya apa? Coklat Sekali makan berapa? biasa. Nah, sereal ini juga kak, kayak kokokan atau Enggak. kalau ubi Ubi itu jarang sih, mungkin sebulan sekali. nah sekali biasanya dimakan ubi apa? Dulu sekali makan satu enggak? Enggak, mungkin Setengah buah ya. Ketan hitam, ketan putih, bihun. bihun mungkin sebulan sekali. Biasanya kalau makan sebanyak satu bungkus bihun instan ya. Jagung Sekitar sebulan 3 kali. sekali makan sebanyak apa? Setengah buah tadi. Kalau kentang Mungkin sama kayak jagung sebenarnya kan, sekali makan satu enggak? Kalau enggak setengah. mungkin sampai Buatnya ini yang sedang gitu ya kak. Terus lanjut ke olahan sumber karbohidrat. Nah di sini ada bubur ayam, ya kak enggak makan enggak. bubur ketan hitam juga enggak. Nasi kuning juga, nasi merah, Enggak. nasi kunyit, Enggak. sebelah juga nah cuma dua suka. Bubur sumsum makan miras sebulan makan. biasanya makannya sebanyak apa? Berapa sendok? Mungkin yang inward itu Oh, ini oh di 200 ml. Iya tuh isinya setengah gitu ya, setengah kilo atau mungkin 3/4. Selanjut burgo. Enggak. Lanjut ke sumber protein hewani ya kak. Nah di sini ada ayam. Kalau ayam ini Ayam sering sih, mungkin seminggu 3 kali. 2 kali sekali makan seberapa? Sekali makan sehari ya, kan Sekali sekali makan satu atau ayam. Kalau ikan lele ikan lele mungkin sebulan 2 kali. juga 2 kali sekali makan satu sedang kecil atau besar? Sedang. Ikan pati. Ikan patin sama kayak lele. Nah kalau ikan pati ini kira-kira apa makan? Dia itu bisa dipotong berapa? Dia tuh 1 ekor biasanya dipotong 4. Nah, kepala badannya kan buntut biasanya bagian Bagian ekornya. Ikan mujair ikan mujair itu seminggu sekali. Satu baiknya. Ikan mas ikan mas ya, tongkol seminggu sekali. Kita kalau makan potong 4 bisa kakak makan bagi ekor ya? Iya.
Lanjut ke kalau ikan gabus, enggak. terus ikan sarden Ikan sarden seminggu sekali. minggu sekali. Kali makan berapa banyak? Satu. Oh. Nah, ikan solar berapa? Ikan solar juga seminggu sekali. Minggu sekali. Kali makan Ya mungkin 5. terus udang Udang itu mungkin sebulan 2 kali. bulan makan kali makan Sekitar 5. cumi-cumi Cumi, dari sapi sapi, bebek telur ayam telur ayam setiap hari. setiap hari sekali makan 2. Oh, sekali 2 Ya. udah dapat gula puyuh Puyuh itu sebulan mungkin 3 kali. kali 2 kali sekali konsumsi berapa? 3 kali. Oke, terus kalau hati ayam Ayam mungkin sebulan 5 kali. berapa sekali konsumsi? 2. Lanjut ke olahannya, bakso makanan Bakso mungkin seminggu sekali. sekali oke. Terus kalau makan Ya, satu porsi itu isinya berapa per bakso sih? biasanya itu 1 bakso besar sama 4 yang kecil. Dia tuh tipe baksonya tuh bakso yang sapi atau kayak sari campur ayam? Campur ayam. Kalau sosis Sosis kan 2 kali. sosis biasanya sekali porsi sekali. Ini sosis apa? Sosis kan oh, Dendeng dendeng enggak. enggak, kode Enggak. itu slice kaki ayam Ayam mungkin seminggu 2 kali. seminggu 2 kali biasanya sekali makan berapa? 5. Telur asin Telur asin sebulan 2 kali. bulan 2 kali biasanya sekali makan satu atau setengah? Kabel sapi Enggak. enggak pempek Nah, pempek itu seminggu 2 kali. 2 kali biasa berapa? 5. Biasa seringnya pempek apa? Pempek telur, padaan, kepiting. Oke. Terus lanjut ke protein nabati ada tahu. Tahu kira-kira kalau tahu Aku mungkin seminggu 3 kali. seminggu 2 kali oke. Biasanya sekali makan 2 buat Ya. kecil atau besar? Tahu. Ya, tahu itu kan biasanya digoreng di lomba ada satu Teki tempe seminggu 2 kali lagi. biasanya berapa potong? 2 potongnya 2 potong biasa kan atau 2 potong yang tebal? Kalau tipis maksudnya Yang biasa pancong macam mungkin sebulan 2 kali. 2 kali. Nah, kira-kira kalau sembilan ya biasanya dimasak tumis ya. Nah, kira-kira kakaknya berapa sendok? Sekitar 3. Kacang hijau Sebelum kacang merah kacang tanah kalau kumbu itu kakak enggak onde-onde enggak. sayur-sayuran nih ada bayam Bayam mungkin seminggu 2 kali. 2 kali sekali makan berapa sendok? 2. Ya. Kalau cheese Enggak. 2. Nah, kalau untuk daun pepaya kira-kira kakaknya makan nggak? Enggak. Ada ubi Makan. makan berapa tuh? Sebulan 3 kali. 2-3 kali terus Berapa persen? kacang panjang Enggak. kangkung Seminggu sekali. kecambah Coba makan. Itu sebulan 2 kali. 2 kali berapa banyak bisa kamu makan? 1 saya makan. Kangkung Saya begini deh. Oh iya, itu makan. biasanya Sebulan 3 kali. berapa kali berapa sendok atau berapa centong kali? 2 centong.
kembang kol yang kayak berapa kali sebulan bisa ada bulan 2 kali biasanya puasa Lalu siang siap gula pare pare pakai terus ya sebulan 3 kali bulan 3 kali kira-kira kalau 4 kali berapa? 3 sih cuma Rebung tepung nggak soal putih ya sebulan 3 kali berapa kalau 3 sih cuma hijau seminggu sekali sama ya biasa juga timun mungkin sebulan 3 kali 2 kali ya makan timun sampai nggak 1-2 kali kalau kecil kayaknya pasti kalau besar mungkin setengah kalau kecil 1-2 kalau besar terong terong ya mungkin sebulan sekali biasanya 1 tomat tomat nggak untuk buah kalau durian durian musim ya duku ya enggak semua ada jambu air durian kan yang pink yang oh ya juga mungkin sebulan itu namanya 3 kali biasanya berapa 5 ini banyak kecil berapa banyak usah banget oh yang sedang jambu biji enggak jeruk jeruk makan yes dapat seminggu sekali itu sekali makan berapa mangga mangga seminggu 2 kali kali sekali makan setengah nanas nanas seminggu sekali sekali makan sekali makan kecil ya pisang pisang seminggu 2 kali semangka semangka dan kalau papaya saya seminggu 2 kali sekali makan setengah seperempat selanjutnya ini minumannya air putih nih. Kalau air putih kira-kira dia tuh kan ada orang yang sekali minum tuh nggak bisa ditambah ke kakak pasti segelas. Kalau kakak sendiri tuh kira gimana? iya sih nggak sekali kita pakai botol ya mungkin sehari 3 Kalau teh gimana teh? teh itu seminggu sekali Biasa sekali minum 1 gelas ukuran 200. Tahu 250. 200 nih Susu, susu ya. Kopi, ya yogurt, kayaknya sebulan sekali minum 1 botol yogurt kemasan kalau boba, enggak es krim kayaknya sebulan 2 kali sekali makan satu. Terus minuman kemasan nih, pop ice enggak kalau minuman bersoda kayak minum isotonik atau sweat. Kalau suplemen nih kakak biasa konsumsi juga kayak vitamin A ya, vitamin B kompleks C vitamin D ya. Nah jadi tadi tuh saya tuh lupa tanya mengenai cara pengolahan ya. Sekarang saya izin untuk mengulang dari awal mengenai cara pengolahan. Mungkin kita lanjut langsung ke roti tawar nih. Biasanya kakak kalau mau roti tawar itu dipanggang dulu nggak? Enggak Kalau ubi biasanya diapain? direbus dan Kalau bihun biasanya diapain? Kalau bihun instan kan enggak? Direbus. Jagungnya jadinya direbus kentang enggak? ya Nah, kalau ayam biasanya kalau makannya digoreng. Kalau ikan lele goreng ikan patin ikan patin goreng dibakar kan minyak digoreng nggak? Ikan mujair kalau ikan tongkol digoreng udang udang digoreng ikan selari digoreng kalau telur ayam
direbus. Telur puyuh direbus Lanjut ke sosis ya, biasanya kalau makan sosis Enzo itu langsung atau langsung. terus nugget goreng telur asin tadi asin tempe Tempe juga goreng tahu aku juga di oncom itu misalnya terus banyak daun ubi tadi direbus. oh, kalau misalnya kan daun ubi ini direbus sekali makan satu saja itu tuh satu apa dulu kayak Iya, banyak gitu ya kaldu tambah ya enggak soto enggak apa cabai enggak kan tadi oh mentah karbo kan banyak ya kembang kol tadi pare pare di saus putih gitu saus hijau enggak ya timun langsung terong gitu biasanya kalau untuk yang tumis-tumisan ini dia pakai gula biasanya ya bawang mau dari garam ada kalau pare ini kan orang biasanya suka ditumis sambal gitu kalau kakak ya tahu sambal juga nah kakak boleh tahu nugget yang sering kakak makan ini mereknya apa? merek campur Nah kalau untuk es krimnya ini biasanya merek apa? anis Siapa yang sering dimakan? anis yang strawberry Strawberry. Kalau yogurtnya merek apa? cimori Tadi sudah ada makan di kemasan juga nih, itu mereknya apa? Gitu ya. Sering makannya rasa apa? rasa Nah, kalau untuk kuning, kira-kira kakaknya konsumsi? Biasanya berapa? seminggu sekali Ini kuningnya bikin apa sih? bisa Bisa ya. Sekali konsumsi terbungkus. Biasanya dia tuh merek apa? Ini yang varian apa? Kakaknya biasanya goreng kalau kita kalau roti tawarnya ini mereknya roti yang biasa atau yang soft dan yang kalau roti isinya ini biasanya merek apa? Roti yang varian apa biasanya coklat. Oke Kak, terima kasih banyak. Cukup sekian ya wawancara kita kali ini. Terima kasih kakaknya sudah mau jadi responnya saya. Nona NAZ ini pada sumber karbohidrat dia mengonsumsi nasi putih dengan frekuensi 3 kali per hari dengan didapatkan berat gram per harinya adalah 225 gram. Kemudian roti tawar 1 kali seminggu 9,43 gram per hari, roti isi 2 kali sebulan 3,67 gram per hari, ubi 1 kali sebulan 2,5 gram per hari, mie kuning 1 kali seminggu 12,14 gram per hari, bihun 1 kali 1 bulan 1,83 gram per hari, jagung 3 kali sebulan 9 gram per hari, kentang 3 kali per bulan 10 gram per hari, nasi goreng 3 kali seminggu 42,86 gram per hari, bubur sumsum 2 kali sebulan 15 gram per hari. Kemudian sumber protein hewaninya, Nona NAZ mengonsumsi ayam dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan berat per hari 17,14 gram per hari, ikan lele 2 kali 1 bulan 2,67 gram per hari, ikan patin 2 kali 1 bulan 6 gram per hari, ikan mujair 1 kali 1 minggu 5,71 gram per hari, ikan tongkol 1 kali 1 minggu 10 gram per hari, ikan sarden sekali seminggu 8,57 gram per hari, ikan selar sekali seminggu 3,57 gram per hari, udang 2 kali 1 bulan 3,33 gram per hari, telur ayam 2 kali sehari 120 gram per hari, telur puyuh 3 kali sehari 12,86 gram per hari, telur puyuh 3 kali 1 bulan 12,86 gram per hari, hati ayam 1 kali seminggu 17,14 gram per hari. Kemudian untuk olahan dari sumber protein hewani, Nona NAZ mengonsumsi bakso 1 kali 1 bulan 5,37 gram per hari, sosis 2 kali sebulan 4,33 gram per hari, nugget ayam 2 kali 1 bulan 28,57 gram per hari, telur asin 2 kali 1 bulan 2 gram per hari, pempek 2 kali 1 minggu 42,86 gram per hari. Selanjutnya, sumber protein nabati, Nona NAZ mengonsumsi tahu dengan frekuensi 3 kali seminggu dengan berat per hari adalah 17,14 gram per hari, tempe 2 kali seminggu 14,29 gram per hari, oncom 2 kali sebulan 3 gram per hari. Kemudian di sayur-sayuran, Nona NAZ mengonsumsi bayam dengan frekuensi 2 kali seminggu dengan
berat per hari yaitu 8,57 gram per hari, daun ubi 3 kali 1 minggu 6,43 gram per hari, kangkung 1 kali 1 minggu 4,29 gram per hari, kecambah 2 kali 1 bulan 0,67 gram per hari, katu 3 kali seminggu 3 gram, katu 3 kali 1 bulan 3 gram per hari, kembang kol 3 kali sebulan 2 gram per hari, pari 3 kali sebulan 3 gram per hari, sawi putih 3 kali sebulan 4,5 gram per hari, sawi hijau 1 kali seminggu 4,29 gram per hari, timun 3 kali 1 bulan 5,5 gram per hari, terong 1 kali 1 bulan 6,67 gram per hari. Selanjutnya dari sumber buah-buahan, Nona NAZ mengonsumsi jambu air dengan frekuensi 3 kali sebulan dan berat perharinya 14 gram per hari. Jeruk 1 kali seminggu 8,57 gram per hari, mangga 2 kali 1 minggu 35,71 gram per hari, nanas 1 kali seminggu 10,71 gram per hari, pisang 2 kali seminggu 5,71 gram per hari, pepaya 2 kali seminggu 85,71 gram per hari. Nah, untuk air putih ini Nona NAZ tidak bisa menghitung dan memperkirakan berapa kali dan seberapa banyak minum air putih dalam satu kali makan karena menggunakan botol minum. Jadi, Nona NAZ dalam satu hari teratur minum 300 ml air putih karena menggunakan botol. Kemudian teh dikonsumsi dengan frekuensi 1 kali seminggu 28,57 ml per hari, yogurt 1 kali 1 bulan 8,33 ml per hari, dan es krim 2 kali 1 bulan 6 ml per hari. Kemudian dari semua jenis hidangan atau masakan yang dikonsumsi NAZ dan dikonversikan menjadi berat per hari, kemudian diubah lagi menjadi berat mentah dan dikonversi menjadi BDD. Juga dicari penyerapan minyaknya untuk bahan makanan yang digoreng dan ditumis. Nona NAZ merupakan perempuan berusia 20 tahun dan didapatkan bahwa AKG individu responden dalam sehari adalah energi sebesar 2.250 kilokalori, protein 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram. Berdasarkan hasil dari isian formulir SQFFQ, didapatkan bahwa pada jenis bahan pangan sumber karbohidrat dan olahannya, persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 22,33%, dengan total energi 502,43 kilokalori, protein memenuhi 19,37% dengan total 11,62 gram, lemak memenuhi 7,8% dengan total 5,07 gram, dan karbohidrat memenuhi 28,35% dengan total 102,06 gram. Pada bahan pangan sumber protein hewani dan olahannya, persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 23,81% dengan total 535,77 kilokalori, protein memenuhi 71,45% dengan total 42,87 gram, lemak memenuhi 46,18% dengan total 30,02 gram, dan karbohidrat hanya memenuhi 5,88% dengan total 21,17 gram. Pada jenis bahan pangan sumber protein nabati dan olahannya, persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 2,43 gram dengan total 54,65 kilokalori, protein memenuhi 10,08% dengan total 6,05 gram, lemak memenuhi 3,98% dengan total 2,59 gram, dan karbohidrat hanya memenuhi 0,81% dengan total 2,93 gram. Pada jenis bahan pangan sayur-sayuran, persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 0,54% dengan total 12,16 kilokalori, protein memenuhi 1,68% dengan total 1,01 gram, lemak memenuhi 0,26% dengan total 0,17 gram, dan karbohidrat hanya memenuhi 0,62% dengan total 2,24 gram. Pada jenis bahan pangan buah-buahan, persentase pemenuhan gizi responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 2,54% dengan total 57,26 kilokalori, protein memenuhi 1,05% dengan total 0,63 gram, lemak memenuhi 11,98% dengan total 7,79 gram, dan karbohidrat hanya memenuhi 4,16% dengan total 14,97 gram. Pada jenis bahan pangan minuman, persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi hanya memenuhi 0,65% dengan total 14,66 kilokalori, protein hanya memenuhi 0,27% dengan total 0,16 gram, lemak hanya memenuhi 0,97% dengan total 0,63 gram, dan karbohidrat memenuhi 0,61% dengan total 2,2 gram. Pada jenis bahan pangan gula, didapatkan dari penggunaan gula terpisah pada minuman dan makanan olahan. Penggunaan gula bisa ditakar sehingga persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi memenuhi 1,14% dengan total 25,73 kilokalori, protein dan lemaknya 0%, karbohidratnya memenuhi 1,76 dengan total 6,35 gram. Pada jenis bahan pangan lemak dan minyak yang didapatkan dari proses pengolahan bahan pangan lain kemudian dihitung sehingga didapatkan jumlah serapan minyaknya. Persentase pemenuhan zat gizi makro responden terhadap kebutuhan AKG individu untuk energi, lemak dan minyak hanya memenuhi 10,95% dengan total 246,42 gram, protein 0%, lemak memenuhi 42,83% dengan total 27,84 gram, dan karbohidrat memenuhi 0,01% dengan total 0,07 gram.
Secara keseluruhan, pemenuhan zat gizi makro responden berdasarkan acuan gram per hari masih dikategorikan inadekuat karena presentasi energi dan karbohidrat berada di bawah 80%. Persentase protein dan lemak responden memang dikategorikan adekuat karena berada pada rentang 80-120%. Tetapi jika hanya adekuat pada protein dan lemak saja itu belum cukup. Untuk presentasi pemenuhan energi adalah 64,4%, yaitu sebesar 1449,08 kilokalori, protein 103,9%, yaitu sebesar 62,34 gram, lemak 114,02%, yaitu sebesar 74,11 gram, dan karbohidrat sebesar 42,22%, yaitu 151,99 gram.